Halo semua, perkenalkan nama saya Magdalena Leoni Chandra dengan NIM 180255105 dari PSSKG BDG Universitas Udayana Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tentang pencabutan gigi desidui, mulai dari alat dan bahan yang diperlukan, kemudian teknik anestesi, dan yang terakhir teknik ekstraksi gigi desidui. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai teknik ekstraksi gigi desidui ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pencabutan gigi desidui. Pencabutan gigi desidui sendiri ini merupakan suatu tindakan untuk mengeluarkan gigi desidui dari soketnya karena adanya kondisi-kondisi tertentu. Pada prinsipnya, pencabutan gigi desidui ini tidak berbeda dengan pencabutan gigi permanen. Hanya saja perlu diingat bahwa di bawah gigi desidui ini terdapat mahkota gigi permanen yang letaknya dekat dengan gigi desidui tersebut. Sehingga pada gigi desidui yang akarnya belum teresorpsi secara sempurna, itu perlu ekstra hati-hati. Pencabutan gigi desidui ini biasanya diindikasikan untuk kasus-kasus seperti persistensi atau adanya infeksi sehingga mengakibatkan gigi desidui ini tidak dapat dipertahankan lagi. Sebelum melakukan pencabutan gigi desidui ini, perlu dilakukannya suatu anestesi untuk meminimalisir rasa nyeri pada anak sehingga tidak menimbulkan trauma pada anak. Untuk teknik anestesinya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu anestesi intraligamen, dan yang kedua itu anestesi topikal menggunakan kloretil. Untuk anestesi intraligamen sendiri ini biasanya digunakan untuk pencabutan gigi desidui yang belum mengalami kegoyangan, seperti pada kasus persistensi atau pencabutan sisa akar. Kemudian untuk anestesi topikal menggunakan kloretil itu biasanya digunakan untuk pencabutan gigi desidui yang sudah mengalami kegoyangan derajat 3. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang pencabutan gigi desidui gigi 52 dengan goyang fisiologis derajat 3. Untuk alat dan bahan yang diperlukan untuk ekstraksi gigi desidui 52 adalah yang pertama masker, handscoon, kemudian tampon, kasa steril, cotton pellet, cotton roll, kloretil, povidone iodine, alat OD berupa pinset, kaca mulut, sonde, kemudian yang terakhir forceps anterior gigi desidui. Untuk posisi pasien pada pencabutan gigi rahang atas, pasien diposisikan terlentang atau semi terlentang pada dental chair sehingga bidang oklusal rahang atas berada pada sudut antara 60 derajat sampai 90 derajat terhadap bidang horizontal. Kemudian untuk tinggi mulut pasien tidak melebihi tinggi bahu operator. Untuk posisi operator berada pada posisi jam 7, yaitu di depan dan di sebelah kanan pasien. Yang pertama, keringkan daerah kerja yang akan dianestesi menggunakan kasa steril. Lalu sterilisasikan daerah kerja menggunakan cotton pellet yang sudah diberi povidone iodine dengan bantuan kaca mulut. Pada kali ini, daerah kerja yang disterilkan adalah bagian labial dan palatal gigi 52. Kemudian, aplikasikan kloretil pada cotton pellet. Tunggu sesaat sampai timbul bentukan seperti bunga es, seperti pada gambar 2. Tempelkan cotton pellet tersebut pada bagian labial dan palatal gigi yang akan diekstraksi dan beri sedikit tekanan ringan. Kemudian, lakukan pencabutan sesegera mungkin setelah pengaplikasian kloretil. Adaptasikan forceps seservikal mungkin pada gigi 52. Kemudian, gunakan tangan kiri untuk memegang soket menggunakan cotton pellet yang sudah diaplikasikan kloretil. Lalu, lakukan gerakan luksasi secara perlahan ke arah labial terlebih dahulu, baru kemudian ke arah palatal, dan diakhiri dengan gerakan rotasi.
Pada pencabutan gigi Desi Dwi, tekanan ke apikal harus diminimalisir agar tidak mengganggu benih gigi permanen. Setelah ekstraksi selesai, instruksikan pasien untuk menggigit tampon untuk mengontrol pendarahan. Beberapa hal penting yang perlu disampaikan kepada anak atau kepada orang tua anak-anak pasca ekstraksi. Yang pertama, menggigit tampon kurang lebih 30-45 menit atau sampai pendarahan berhenti. Kedua, hindari berkumur dan sering meludah. Yang ketiga, tidak menyentuh daerah bekas pencabutan menggunakan lidah. Yang keempat, jangan memainkan atau menghisap daerah bekas pencabutan karena hal tersebut dapat memperlambat proses pembekuan darah. Yang kelima, hindari penggunaan sedotan karena dapat meningkatkan tekanan di daerah yang telah dilakukan pencabutan dan menimbulkan nyeri. Yang keenam, makan makanan yang lunak dan dingin dan hindari makanan yang keras dan panas. Yang ketujuh, apabila terasa nyeri, berikan obat analgesik. Yang kedelapan, instruksikan kepada orang tua untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut anak dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Sekian untuk video ekstraksi gigi Desi Dwi, semoga bermanfaat dan terima kasih.